yang mencoba mengulur waktu, kemudian mengambil tindakan-tindakan yang menurut hemat kami, ini adalah satu bentuk penghinaan. Sehingga tidak ada maksud bagi kami untuk menghina pengadilan ini ataupun tidak. Terima kasih saudara, Anda masih di Breaking News Kompas TV. Dan kali ini kita akan bahas terkait dengan sidang pra-peradilan jilid kedua yang dilayangkan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto untuk menguji status tersangka dugaan suap di kasus Harun Masiku. Saudara, Anda bisa melihat visual Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sedianya saudara, sidang ini seharusnya digelar pada tanggal 3 Maret, tepatnya hari Senin minggu lalu. Namun ditunda lantaran pihak Komisi Pemberantasan Korupsi tidak hadir. Saat itu saudara, Hakim Tunggal Afrizal Hadi menjelaskan bahwa KPK selaku termohon menyampaikan surat permohonan penundaan sidang tersebut. Sehingga Hakim Afrizal menyampaikan sidang kembali dibuka pada Senin 10 Maret atau tepatnya pada hari ini. Hakim Tunggal Afrizal pun juga menegaskan jika pada hari ini Komisi Anti Rasuah tidak hadir dalam sidang berikutnya, maka dianggap tidak menggunakan kesempatan yang diberikan. Baik ya. Nanti kalau ada tambah lagi ya. Oleh karena sudah hadir ya, sudah lengkap, namun jika ada hal lain yang belum lengkap bisa dianukan. Sesuai tentunya dengan setelah kehadiran para pihak dalam hal ini baik pemohon dan termohon, tentunya kita akan menyusun jadwal atau agenda persidangan perkara permohonan peradilan ini ya. Izin, Yang Mulia. Ya. Yang Mulia, yang kami hormati bahwa sebelumnya pada persidangan di Pengadilan Yang Mulia ini tanggal 3, Yang Mulia menyampaikan bahwa ketidakhadiran KPK bahwa karena tidak siap. Kemudian Yang Mulia perlu kita sampaikan bahwa pada tanggal 5 bahwa setelah terjadi P21, kami juga sudah menyampaikan surat keberatan kepada KPK untuk menghormati lembaga pengadilan, di mana di pengadilan inilah kita menguji sah atau tidaknya tersangka dari status klien kami. Kemudian pada tanggal 6 hari Kamis kami mendapatkan undangan dari KPK bahwa telah untuk melakukan tahap 2. Dan hari Jumat kemarin tanggal 7 sudah dilimpah ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tipikor. Yang perlu kami beritahukan bahwa kami menghormati proses pengadilan Yang Mulia ini, tapi kami berharap juga KPK tidak menggunakan cara-cara seperti ini yang menyampaikan bahwa tidak siap tetapi ternyata dipercepat berkasnya untuk dilimpahkan kepada Pengadilan Tipikor. Itu saja Yang Mulia. Terima kasih. Silakan pada pihak termohon memberikan tanggapannya. Terima kasih Yang Mulia. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh kuasa hukum dari pemohon tadi, berkenaan dengan utamanya berkenaan dengan posisi kami selaku termohon dalam hal ini, bahwa sebagaimana tadi disampaikan tadi, kami ketika ada panggilan berkenaan dengan persidangan di tanggal 3 sudah menyampaikan surat kepada Yang Mulia Hakim Pra-Peradilan berkenaan dengan ketidakhadiran kami pada persidangan pertama, yang di situ memang sudah kami sebutkan alasan-alasannya, dan memang sebagaimana sudah disampaikan tadi, yang mungkin Yang Mulia juga sudah mencermati terkenaan dengan surat tersebut, bahwa sebagaimana yang kami sampaikan, permintaan penundaan demikian itu adalah merupakan suatu hak bagi kami termohon untuk kemudian mensikapi panggilan tersebut, karena kami masih membutuhkan waktu untuk mempersiapkan beberapa keadaan atau beberapa hal berkenaan dengan materi pra-peradilan. Jadi bukan berarti kami kemudian
dalam persidangan ini kami sampaikan kepada Yang Mulia bahwa hal tersebut bukan dalam konteks untuk kemudian menghindari panggilan atau apapun alasan yang disampaikan oleh pemohon. Tapi memang semata-mata memang kami dari biro hukum adalah untuk mempersiapkan materi pra-peradilan agar kami lebih siap. Dan tadi disampaikan juga di awal, ternyata dari permohonan juga ada perbaikan. Dan sebelum dibacakan, kami ingin memperoleh penjelasan apakah perbaikan tadi cukup substansial atau tidak, sehingga kami masih memerlukan berkenaan dengan perbaikan tadi, kira-kira apa yang perlu kami sikapi dari perbaikan tadi, apakah mencakup materi yang relevan untuk kami persiapkan materinya lagi atau bagaimana. Terima kasih. Maksudnya apa tadi? Terkait dengan adanya perbaikan yang disampaikan, katanya ada perbaikan, itu kami belum menerima perbaikannya, jadi barangkali seperti apa, apakah mau minta keterangan, apakah cukup relevan materi perbaikannya, cukup banyak atau tidak, atau kemudian merubah materi atau tidak, dan sebagainya. Kami mohon bisa diberitahukan, karena kami sampai saat ini belum memperoleh informasi tersebut. Demikian. Mohon izin tambahan juga ya, Mulia. Kalau tadi disampaikan oleh kuasa pemohon bahwa kalau dari sisi termohon dalam konteks penanganan perkara pokok, memang perkara ini kami tegaskan sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan surat pelimpahan nomor 14 tanggal 7 Maret 2025 atas nama terdakwa Hasto Kristianto, dan di dalam atas pelimpahan tersebut kami informasikan juga bahwa di dalam berdasarkan isi PP yang dari SPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah ditetapkan majelis hakim dan juga telah ditetapkan jadwal sidang, dan kami sudah menerima panggilan untuk memanggil terdakwa untuk kemudian menghadapkan ke persidangan pada tanggal 14 Maret 2025 yang terregister dalam perkara nomor 36 garis miring Kitsus Data TPK garis miring 2025 garis miring PN Jakarta Pusat tertanggal 7 Maret 2025 atas nama Hakim Ketua Majelis Hakim, atas nama Hakim Ketua ini, Pak Rios Rahmanto SAM. Jadi begini ya, di mana tadi telah sama-sama kita dengar ya, apa yang disampaikan oleh pemohon dan pihak termohon. Ternyata pada hari Jumat kemarin benar ada pelimpahan perkara permohonan akuo ya, terkait perkara permohonan akuo ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Oleh karena itu tentu berdasarkan ketentuan yang berlaku ya terkait perkara gugurnya perkara permohonan pra peradilan ya, ketika dilimpahkan akan putusan ini kita akan mengambil sikap ya, mengambil sikap. Oleh karena ini juga kita perlu memastikan dari para pemohon dan pemohon ternyata benar adanya yang juga sampaikan oleh pemohon dan pemohon tadi ya. Kita menentukan pengadilan akan menentukan sikap untuk terhadap adanya pelimpahan ini. Oleh karena itu sidang ini akan kita skor ya sampai pukul 1:30 nanti habis soma ya, untuk menentukan sikap kita terhadap adanya kenyataan bahwa perkara pokok sudah dilimpah ya, itu untuk diketahui karena kita sudah dengan ketentuan ya, mau kita harus menjalani ketentuan aturan yang memang sudah berlaku adanya. Kira demikian ya. Boleh, terima kasih Yang Mulia. Kami hanya sekedar mencoba
bertukar pikiran dengan yang mulia, mengingat ada putusan MK nomor 102 tahun 2015 ya, yang sebenarnya kalau dilihat amarnya pada pokoknya menyatakan bahwa meskipun berkas perkara sudah dilimpahkan, tidak serta-merta permohonan pra peradilan akan menjadi gugur. Ini yang kami ingin sampaikan kepada Yang Mulia, meskipun terus terang kami sangat risau Yang Mulia dengan tindakan KPK yang mencoba mengulur waktu, kemudian mengambil tindakan-tindakan yang menurut hemat kami ini adalah satu bentuk penghinaan terhadap proses hukum yang kita jalani ini. Ya, proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Ya, kalau misalnya memang nanti Yang Mulia akan memutuskan bahwa penyelesaian pemeriksaan perkara ini akan kita akhiri sampai di sini, itu sepenuhnya kami serahkan kepada Yang Mulia. Tetapi sekali lagi kami ingin menyampaikan bahwa salah satu yang mohon dipertimbangkan betul adalah putusan Mahkamah Konstitusi tadi. Begitu Yang Mulia. Terima kasih. Itu nanti kita semua akan kita pertimbangkan ya. Saya kira demikian saja dari pihak termohon. Ada yang disampaikan? Terima kasih Yang Mulia. Terkait dengan apa yang disampaikan kuasa pemohon tadi, kami tidak akan menanggapi lebih jauh karena berkenaan dengan penghinaan atau tidak, karena koridor kami adalah koridor yang masih di dalam lingkup hukum acara pidana yang berlaku, sehingga tidak ada maksud bagi kami untuk menghina pengadilan ini ataupun tidak, karena bagi kami adalah tetap dalam koridor hukum acara pidana yang berlaku, di mana itu adalah konteksnya adalah dalam konteks penanganan perkara. Lalu kami sampaikan juga bahwa tadi didalilkan oleh adanya adanya putusan MK nomor 102 tahun 2015. Tapi selain putusan MK tadi perlu juga kami sampaikan di persidangan ini bahwa mungkin juga Yang Mulia juga mengetahui adanya SEMA nomor 5 tahun 2021 yang memang dalam jangka waktu antara putusan MK dengan SEMA itu ada jangka waktu 6 tahun. Mungkin dari putusan MK tersebut juga ada beberapa hal yang perlu dicermati oleh Mahkamah Agung, sehingga Mahkamah Agung perlu mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung. Dan dalam hal ini perlu kami bacakan bunyinya, mungkin jika diperkenankan kami bacakan Yang Mulia. SEMA nomor 5 tahun 2021 pada bagian A mengenai rumusan kamar pidana pada dalam angka 3 disanakan bahwa dalam perkara pidana sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan serta-merta menggugurkan pra peradilan sebagaimana dimaksud pasal 82 ayat 1 huruf D KUHP. Karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan, status tersangka beralih menjadi terdakwa. Status penahanannya beralih menjadi wewenang hakim. Dalam hal hakim pra peradilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok. Jadi demikian yang kami sampaikan. Jeda waktu 6 tahun tadi mungkin menjadi pertimbangan Mahkamah Agung untuk mengeluarkan SEMA ini. Terima kasih Yang Mulia. Sudah dengar ya. Dengan demikian kita akan mengambil sikap terhadap hal itu ya. Jadi dua ada kubu atau kontroversi ini ya terhadap hal tersebut ya. Saya kira gitu aja ya. Nanti kita akan skor untuk mengambil sikap terhadap ini ya, kira-kira setengah 2 sampai jam 2. Kemudian setengah 2 bisa kita mulai persidangan ya. Rekan itu sidang dalam perkara ini kita skor.